Hello, 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 hello. Welcome back to podcast Waktunya Bergurau, berguru dari anak rantau. I'm Anindya Rahmiwati Siregar. Nama Mama Pohan. Will be your host for this podcast. Hai teman bergurau. It's good to be back. Halo. Welcome back to podcast Waktunya Bergurau season 3. Dan sekarang kita sudah masuk di episode terbarunya, Nat. Jadi I'm so excited to mulai episode ini karena kita akan memberikan selalu cerita-cerita perjuangan, cerita yang seru-seru soal rantau untuk teman bergurau, Nat ya. Iya dong, dan kita tuh udah ngobrol sama anak-anak rantau tuh banyak banget, atau bahkan ex-anak rantau gitu. Nah, sekarang kita akan ngobrol dengan married couple. Jadi kita kemarin udah sempat ngobrol juga ya sama married couple juga yang ada di New York gitu kan. Dengan segala ups and downs-nya kita bisa dapetin cerita atau pengalaman mereka. Nah, kali ini kita akan pindah ke negara, ke Eropa, lebih tepatnya ke Belanda. Jadi bintang tamu kita ini sekarang ada di sana, dan mereka sekarang sudah cukup bertahun-tahun di sana, jadi experience-nya juga pasti banyak yang bisa di-share ya ke kita dan ke teman bergurau semua. Seru banget. Kalau gitu, gue juga udah gak sabar nih. Kalau gitu silakan kita perkenalkan bintang tamu kita hari ini, Nat. Oke, inilah kita sambut Rivo dan Vira. Halo. Hai. Halo, Manda. Halo, apa kabar Belanda? Alhamdulillah baik. Baik, udah mulai dingin nih. Oh ya, udah berapa derajat sekarang? 10? Sekitar belasan sih masih. Okay. Masih di atas 10. Oke. Ya. Ini kalian berarti di Den Haag ya? Iya, kita tinggal di Den Haag. Congrats loh, baru beli rumah mereka di Den Haag, luar biasa ya. Alhamdulillah, setelah berapa tahun, Ibu di sini 9 tahun, aku di sini 4 tahun. Iya nih, mulai terikat KPR. Wow, nih KPR Belanda ya, Bo. Wah, udah deh, dah. Kayaknya kita langsung aja mulai, kayak udah panjang, bakal banyak banget yang bisa diceritain setelah 9 tahun. Kita langsung aja mulai. Ini dia podcast Waktunya Bergurau, berguru dari anak rantau. Rivo, Vira, mungkin bisa share sedikit nih, kan kalian Rivo udah 9 tahun. Jadi Rivo itu sama gue barengan ya, kita pindah ke Belanda. Tapi gue setelah 5 tahun gue pulang. Sedangkan Rivo masih lanjut sampai istrinya pun dibawa ke sana kan dari Indonesia ya, Vo ya, disuruh resign ternyata. Paksa. Mungkin bisa share sedikit Rivo sama Vira sekarang di sana aktivitasnya ngapain aja ke teman bergurau? Setelah lulus S2 dulu berapa ya? Tahun 2013. Awal 2014 aku bergabung di perusahaan namanya TNO. Itu kayak badan risetnya Belanda sebagai saintis di bidang energi. Jadi konsultan itu. Awal-awalnya sih banyak kliennya di bidang oil and gas ya, seperti di Norway, di Middle East. Paling jauh sih di Thailand. Sekalian liburan ke Indonesia habis itu. Pasti ya. Tapi akhir-akhir ini ya pernah dengar lah ya, maksudnya sudah oil and gas itu udah mulai ditinggalkan lah ya di Eropa karena ada banyak Paris Agreement seperti itu. Jadinya sekarang udah mulai agak pindah ke sustainable energy. Jadi kerjaanku sekarang lebih ke mendevelop energi yang di bidang sustainable energy seperti di bidang warmth system. Jadi pemanas di sini udah pakai sistem geothermal lagi, udah nggak pakai gas lagi. Jadi udah mulai pindah mereka yang. Jadi itu lebih ke badan risetnya milik Belanda. Oke. Kalau Vira sendiri gimana, Vir? Aktivitas sekarang lagi ngapain di sana, Vir? Oke, kalau aku sendiri aktivitasnya bekerja sebagai banker di ABN AMRO Bank sejak tetap ya. Berarti walaupun pindah ke Belanda, karena dulu dia di Indonesia, di Bank Indonesia, dan resign karena suaminya. Iya, jadi waktu awal-awal pacaran kan 2014 sampai 2016 tuh LDRan tuh Indonesia Belanda.
pasti sebelum nikah ngobrol dulu lah. Kira-kira kalau ikut ke Belanda, aku masih bisa kerja nggak ya? Terus aku sih masih pengennya berkarir gitu. Terus kemudian ya teman-teman juga kan kebanyakan yang berkarir biasanya S2 dulu gitu ke Belanda. Akhirnya coba apply beasiswa, terus juga kampusnya, alhamdulillah dapat. Mungkin juga rezeki nikah katanya ada gitu ya. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Terus akhirnya jadinya kuliah dulu di Vrije Universiteit Amsterdam, 2016-2017, setahun lulus, terus kemudian apply kerja, dapetnya udah lumayan perjuangan ya. Nanti kita cerita di nanti di lebih lengkapnya. Tapi ya begitu lulus, terus akhirnya dapetnya di ABN AMRO. Jadi kerja lagi di bank. Alhamdulillah lah, dapat bantu-bantu keluarga. Lumayan baru beli rumah ya. Lumayan, nambah-nambah. Nambah-nambah uang jajan. Alhamdulillah. Waktu Rivo sendiri, sendiri, kenapa memutuskan untuk membawa istri ke sana sih? Kenapa nggak? Kan mungkin beberapa pasangan ada yang memilih untuk LDR aja gitu. Jadi istrinya di Indonesia, suaminya bekerja di sana. Apa kesepakatannya pas mau nikah, janjinya gue akan bawa ke sana gitu? Kalau aku sendiri sih udah udah mimpi lah dari dulu itu pengennya kuliah, terus kerja, tinggal di luar. Kalau bisa nyari istri yang sevisi, yang bisa diajak keluar. Nah, kebetulan aja, kirainnya aku ketemu 2011, nggak sengaja sih, waktu dia exchange di Universitas Groningen. Nah, ketemu di acara 17 Agustusannya di sini. Nah, 2014 kontak-kontakan lagi nih. Pas pacarannya itu agak beda. Jadi aku tanya, kamu mau nggak sih kalau misalnya hidup di luar? Nah, jadi dari awal udah mulai gua steer ya, brainwash ceritanya. Untungnya siap atau enggak, tapi ini siap dibawa atau enggak gitu, langsung nanyanya gitu ya. Awalnya udah serius mau. Kalau dari awal udah dikasih kode nggak mau tinggal di luar, misalnya susah ya. Iya. Mungkin yang bodoh, tapi kebetulan ya Pak, aku juga pengennya emang punya karir di luar negeri juga dan emang tinggal di luar, jadi emang ya udah alhamdulillah dapet yang sevisi lah. Sevisi. Itulah jodoh ya, namanya jodoh ya. Sevisi, sefrekuensi ya ternyata kalian. Dan sekarang mereka akhirnya sudah berumah tangga dan sudah beli rumah. Ya, jadi udah mulai KPR, jadi kayak ada tanggung jawab lagi ya, Rivo sama Vira ya. Jadi kerjanya makin semangat kali ya. Oh iya, sudah. Selain kerjanya lebih semangat ya, tapi gue jadi pengen tahu sih, memang kalau untuk beli rumah di sana tuh memang sudah mempersiapkan akan tinggal lebih lama lagi dong di sana. Sepertinya begitu ya. Tentu saja. Soalnya kalau pikir kan sebenarnya pensiun di sini 67 tahun ya. Iya. Terus kita Rivo early 30-an, aku masih 29 gitu. Jadi kita masih bakal lama mungkin di sini. Jadi ya kita masih pengen berpetualang dulu lah di Eropa. Jadi mungkin kita lihatlah kemana angin berhembus. Tapi karena udah berkomitmen sama KPR ini at least 20 tahun lah. 20 tahun ya kalau di sana ya. Tapi itu ada persyaratan tertentu nggak sih ketika mau ngambil KPR? Loh, kok gue jadi ngebahas KPR di Belanda ya? Ya mungkin sama aja ya kayak di Indonesia ya. Apa sih lu harus punya kerjaan ya? Pasti ya. Harus punya resident permit ya. Oh ya aku udah istilahnya green card di sini, maksudnya permanen. Oh, lu udah ngambil permanen resident ya sekarang ya? Resident. Oke. Dan itu jadi salah satu syarat kalau mau beli rumah di sana KPR. Jadi lebih kuat lah kalau misalnya mau minjem ke bank, bank lebih percaya. Kalau kamu masih kayak student baru 6 bulan, kayaknya agak susah sih menurut aku ya. Iya. Oke. Nah, itu tadi kita udah bahas tentang KPR ya. Kembali lagi ke kerjaan, pas lagi awal-awal nih, tadi kan Rivo apply ke TNO, terus Vira juga apply ke ABN AMRO setelah lulus dari S2. Persiapannya itu seperti apa sih kalau boleh cerita dari masing-masing? Kayak ya gue mengalami juga apply dan juga mereka pasti menomorsatukan harus ya tergantung perusahaannya. Apakah harus bahasa Belanda atau bahasa Inggris aja juga nggak apa-apa gitu. Nah,
Kalau kalian ada nggak sih persiapan tertentu gitu pas lagi awal mulai kerja? Aku cerita agak panjang dikit boleh nggak? Boleh Boleh dong. dong. Boleh banget. Punya ambisi mau kerja di sini ya. Jadinya waktu sekitar bulan, aku ingat banget tuh, akhir-akhir mau sidang 2013, aku udah mulai apply ke berbagai perusahaan. Ada ke Philips, ASML. Ini salah satu perusahaan yang aku apply juga, TNO. Nah, prosesnya lumayan panjang ya, rata-rata bisa sampai 3 bulan karena biasanya ada interview pertama, interview kedua, terus ada tes psikologi, terus ada juga over kontrak, negosiasi. Jadi biasanya abis itu kalaupun udah dikasih kontrak biasanya bisa nawar lagi, aku mau pulang Indo dulu deh, mau liburan dulu sebulan, masuknya bulan Februari. Nah, kalau aku pas di TNO ini prosesnya itu sekitar 3-4 bulan deh, aku apply mulai bulan September ya. Lumayan juga ya. Lumayan panjang. Jadi setiap 2-3 minggu itu round 1, round 2, terus nah ini paralel cari kerjanya, karena kan aku beasiswa kemarin yang S2-nya. Nah otomatis kan September udah nggak punya beasiswa dong. Jadinya harus bertahan hidup selama mencari kerja dari sisa-sisa duit-duit beasiswa. Nah selama itu aku jadi ini ditawarin, ada namanya Pak Eko yang punya travel sini sebagai tour guide. Oke. Untuk menyambung hidup. Nah lumayan juga sih, maksudnya ya dapat sekitar 500 euro, 600 euro. Lumayan dong. Ya untuk bayar kos-kosan, lumayan untuk hidup. Nah dari situlah maksudnya ya sambil nyambi kerjaan yang kayak sebagai tour guide ini aku apply kerja. Alhamdulillah aku ingat banget bulan November itu udah di tahap akhir, udah interview akhir. Nah aku lagi bawa rombongan tour dari ini MQ Travel, Agim, tahu nggak sih? Iya. Oh iya. Jadi mereka itu baru habis selesai umroh, tapi lanjut lagi ke Eropa, ada paketnya seperti itu kan. Oke, iya ada. Rombongan itu, aku ingat banget, hari Jumat, aku ada interview terakhir, aku itu lagi di Genève, terbang paginya ke Delft untuk interview, didoain 1 bis. Alhamdulillah. Ternyata dapet ya. Habis interview akhir, sorenya aku balik ke Paris, karena mereka kan lanjut ke Paris tuh. Aku langsung naik kereta ke Paris, nah nyampe sana akhirnya minggu depannya dibilang aku keterima. Waduh, memang lagi rezeki, maksudnya itu udah usaha mulai kerjaan yang ke-6 kali ya. Agak susah sih di sini cari kerja itu nggak, ya mungkin di Indonesia juga susah kali ya, maksudnya ya kalau kita mau mungkin bisa. Tapi itu menarik sih, maksudnya bisa dapat kerja akhirnya ya jodoh-jodohan ya kalau kata orang ya, cari kerja itu ya. Tapi Vo, kan TNO itu kayak lembaga research-nya Belanda gitu ya. Mereka nggak perlu bisa bahasa Belanda pas lo apply? Enggak. Jadi lucu ya, karena kan posisi yang aku apply kan engineer ya. Kebanyakan orang Belanda itu agak anti ya kalau untuk perusahaan bidang teknikal, mereka itu senangnya bisnis. Jadi waktu wawancara akhir itu sekitar 20 orang sisanya. Yang lainnya itu pakai jas. Ya aku tahu lah ya, baru terbang dari Genève itu cuma pakai celana jeans sama baju kotak-kotak. Yang lainnya itu pakai jas, terus ada salah satu CTO-nya nanya waktu membuka acara, namanya itu TNO apa sih, Talent Management Program lah. Dia bilang, siapa yang nggak bisa bahasa Belanda? Aku angkat tangan sendiri, akhirnya switch, mereka semuanya pakai bahasa Inggris. Untuk program itu, gara-gara menghormati ada orang yang nggak bisa bahasa Belanda. Iya, tapi maksudnya mereka willing ya untuk men-switch ke... Mereka terbuka, karena akhirnya sekarang 2020 ya, sekitar 2 tahun lalu itu bahasa utama dari company-nya berubah ke bahasa Inggris. Mereka juga harus ini ya, harus berani berubah ya, kalau enggak ya mereka terkungkung di Belanda aja. Mereka berusaha mencari klien di luar. Betul banget sih. Enggak ini, bahasa Inggris itu masih bisa. Sampai saat ini aku juga bahasa Belandanya ya, lu tahu lah ya. Cuma buat belanja di Albert Heijn.
Aduh, kocak-kocak. Luar biasa ya, itu ceritanya Rivo. Kalau Vira gimana ceritanya? Persiapan kerjanya. Iya, sama sih struggling juga karena kan namanya orang Belanda itu ya itu mereka lebih suka sama bidang-bidang finance, marketing, bisnis. Sedangkan dulu aku S1 juga business management, terus S2 juga financial management, terus jadi saingannya lumayan nih. Terus kemudian dia itu lebih banyak saingannya dibanding gua karena kan orang Belanda lebih untung di bidang-bidangnya Vira ini. Iya, terus kemudian aku nggak bisa bahasa Belanda gitu, jadi jangan ditambahin lagi PR itu. Terus kemudian pas apply itu lumayan struggling dan mungkin ada kali lebih dari 70 aplikasi kerja yang aku apply. Wow. Dapetin satu posisi. Jadi rasionya bisa 1:5 lah. Kalau aku apply sekitar 15 aplikasi, dia 70. Iya. Nah, terus kemudian udah struggling itu sempat on off juga ya karena kita sempat ya, naik haji dulu, terus kita sempat liburan dulu lah, terus ya adalah berbagai macam on and off sampai akhirnya ya udah nih kayaknya aku harus nurunin ekspektasi nih, kayaknya nggak bisa kalau misalnya aku apply langsung ke full time position gitu kan, sedangkan CV aku ini udah banking banget, jadi lebih mengerucut lagi gitu, agak sulit. Akhirnya aku apply internship dulu gitu. Terus sambil nyari-nyari ini, kira-kira nanti 3-4 bulan ada nggak nih posisi full time di company gitu. Sampai akhirnya gitu lagi beruntung juga sih kayaknya. Jadi waktu interview, mungkin dia juga lagi butuh banget orang buat ngisi. Terus pas interview ya lumayan lancar. Terus tiba-tiba ya udah kamu keterima. Jadi udah cepet banget gitu ya. Langsung cepet banget kayak dia butuh bentar ya aku mikir dulu. Semesta mendukung. Ya udah kamu keterima. Alhamdulillah itu akhirnya ada juga yang mau nerima aku. Iya. Itu setelah berapa lama tuh? Udah masuk itu 70 application selama 3 bulan, 4 bulan atau 5 bulan kalau dia lebih lama karena dia kan September ya. Ya, tapi aku baru mulai nyari November lah, habis pulang dari Indonesia. Oh iya, karena kan kita naik haji dulu ya, lupa. Terus di Desember, Januari. Ya Desember company biasanya nggak terlalu banyak buka, terus mulai buka lagi Januari. Terus pas Januari kita liburan ke Indonesia 1 bulan Februari. Pulang dulu sebulan. Jadi ada beberapa aplikasi dia udah dipanggil tapi lagi liburan di Indo. Kita lagi post gitu. Aduh, belum rezeki berarti. Iya, nggak rezeki ya, maksudnya ya itu. Benar. Ada bulan Maret, awal bulan Maret, tiba-tiba interview, setelah belasan interview adalah aku nyobain beberapa kali company, berbagai macam jenis industri ya, dari yang mulai perusahaan bunga sampai perusahaan apa. Jadi semua di finance di perusahaan apapun dia apply, ya itu ada perusahaan bunganya lah. Jadi bukan cuma di banking aja gitu ya, di semua industri kamu coba gitu ya, Fir? Yang penting finance di mana aja deh. Gitu. Iya, udah hampir senyerah itu. Terus abis itu alhamdulillah ternyata dapetnya jodohnya malah sama banking lagi. Banking lagi, betul. Luar biasa. Itu namanya kalau misalnya emang mau usaha, ya pasti ada jalannya gitu. Jadi jangan nyerah dulu ya, teman bergurau. Ini penting banget nih. Usaha aja dulu. Coba semua opportunity yang ada. Mikirnya belakangan, penting usaha dulu. Betul. Usaha dulu. Betul. Tapi tadi soal Vira nih, Vir, lo kan baru sekitar 4 tahunan tadi ya, sempat cerita tadi kan lo di Belanda gitu ya. Waktu itu jadi pada awal saat menikah langsung dibawa ke sana gitu ya, Vir? Iya, jadi pas menikah tuh bulan Maret 2016. Terus dapet tuh beasiswa S2 ke sini udah dapet, tempat kuliahnya juga udah dapet, tapi kan butuh ada beberapa bulan buat resign dulu ya dari Bank Indonesia. Jadi gue baru join itu Juli. Di bulan Juli dia baru terbang ke sini. Oke. Nah, gue pengen tanya sih sebenarnya nih. Sekarang kan lo udah tahun keempat nih ya di sana gitu ya. Ada nggak sih, Vir, kebiasaan-kebiasaan baru yang baru lo temuin sejak lo pindah ke Belanda, Vir? Jadi yang nggak kepikiran bahwa ternyata tuh di Belanda kayak gini. Ada nggak sih, Vir? Iya, mungkin karena waktu itu 2011 sempat tinggal di sini ya. Jadi kalau culture shock nggak terlalu, tapi yang kebawa itu dan sekarang baru makin dirasain tuh yang ini. Biasa bawa kresek atau bawa tas belanja dari rumah sendiri gitu kan. Kalau dulu nggak terlalu bawa. Terus ngecek weather, karena kan cuaca kadang-kadang panas, kelihatannya cerah nih di luar, ternyata dingin, anginnya kenceng gitu kan. Aduh, Belanda tuh unpredictable banget gitu ya. Bisa ada matahari, terus sejam kemudian hujan. Ya, begitulah ya Belanda. Jadi ya udah, jadi itu sih biasa pasti ngecek weather dulu sebelum berangkat.
atau keluar rumah. Oke. Itu emang kebiasaan baru yang kayaknya di Jakarta jarang sih. Ya, gue kebawa juga sih. Tapi kayaknya kurang akurat kayaknya kalau di Jakarta. Jakarta juga lo ngecek cuaca apa sih, Nat? Cuma panas sama hujan. Panas sama hujan doang gitu ya, dan naik mobil juga gitu. Kalau di sana kan ya karena naik sepeda kan. Paling kena macet lah ya. Maksudnya di dalam mobil nggak ada bedanya kan, AC juga. Ya. Kan di sini kita harus naik public transport, naik sepeda, jadinya ya memang harus ngecek cuaca, penting. Iya. Kalau di sana emang keharusan sih ya. Karena ngaruh ke baju juga ya, hari ini outfitnya mau kayak gimana, kayak gitu kan. Kalau nggak salah kostum. Iya, itu dia tuh. Salah kostum. Sering banget tuh, kirain nggak dingin nih, pakai kaos aja. Taunya angin. Semilir. Tiba-tiba berangin ya. Oke. Kalau Rivo ada nggak kebiasaan baru pas pertama dulu banget, pas baru pindah dari Indo ya, mungkin tahun 2011 ya, mungkin lo agak-agak lupa, tapi mungkin bisa cerita dikit gitu yang tahun. Oh, ini kali ya. Mungkin ya udah standar ya. Mungkin orang-orang juga pada tahu. Orang sini kan pada on time ya. Oke, ya betul. Gue kalau dulu waktu Jakarta kan sempat kerja dulu habis kuliah S1 itu sempat setahun. Jadi kalau misalnya ada meeting nih jam 2, paling setengah 4. Macet. Ngulurnya lumayan ya. Kalau mau janjian sama temen jam 6, oh iya baru OTW nih, baru masih di kasur kayak gitu. Tapi di sini nggak bisa. Jadi mereka itu kalau misalnya ketemuan itu kan memang harus bikin agenda ya. Jadi nggak, misalnya mau ketemu orang Belanda aja pun temen, yang beneran temen ya. Gue mau main ke rumah lo, nggak bisa nih, harus janjian dulu 2-3 hari sebelum. Jadi emang, jadi lebih harus on time. Maksudnya ya kalau misalnya ketemu teman ya 5 menit sebelum ya udah ketemu. Nah kayak sekarang nih, lu juga kayaknya masih kebawa Belanda ya, Nin? Maksudnya 5 menit sebelum jam 5 aja lu udah login di Zoom. Ya begitulah, dan gue kerjanya kayak ngeblok kalender gue gitu, kayak waktunya gue buat me time, waktunya gue sholat asar. Kalau nggak gue lupa untuk melakukan itu. Sekarang di HP gue itu isinya kalender aja, maksudnya ya jam, setuju sih ada jam sholat, jam apa. Jadi ya udah lebih teratur. Jadinya kan per jam ya. Lebih teratur, bahkan kayak mau naik public transport aja lu bisa ketemu di stasiun ya jam 3:07 sampai menitnya aja itu sampai bisa lu bilang gitu, maksudnya harus sedetail itu. Luar biasa memang ya di Belanda itu. Sekarang udah nggak terasa sih ya karena udah terbiasa mungkin ya. Dan sekarang Anda udah pada naik mobil kan, nggak naik public transport lagi. Kadang-kadang. Oh, tetap ya. Oke. Nah, mahal parkir. Iya, benar. Nah, terus kalau sekarang nih, buat teman bergurau nih ya, yang lagi tinggal di sana atau yang lagi berencana buat pindah ke Belanda, mungkin Rivo sama Vira yang udah cukup lama nih ya di Belanda dan pasti udah hatam lah semua kota-kota di Belanda, nggak cuma di Den Haag aja gitu kan. Kalian punya nggak sih kayak hidden place gitu yang menurut kalian tuh, wah nih must visit banget nih buat orang-orang Indo gitu yang datang, restoran lah, atau museum, atau park, atau apapun lah gitu yang bisa kalian share mungkin? Kalau aku ada satu recommendation buat makan poffertjes atau ya mini pancake-nya Belanda yang khas banget yang biasanya ditaburin sama gula halus. Itu ada di Den Haag di dekatnya Scheveningen. Sama restorannya Oma Toast. Itu mas banget gitu kalau enak. Ke Den Haag. Alright, noted. Gue kayaknya dulu belum sempet tuh, terus gue langsung pengen ke sana. Jadi pengennya poffertjes enak banget tuh. Dekat pantai. Iya, terus view-nya bagus gitu. Dingin-dingin lihat laut kan ya. Iya. Sambil makan poffertjes. Oke, noted. Kalau dari Rivo, barangkali ada, kan lo sering explore juga tuh pasti. Kalau di Belanda ya, ya mungkin buat teman-teman yang mau ke sini mungkin nanti bakal shock ya. Belanda itu flat banget ya. Mungkin yang biasanya ke Bandung atau apa lihat gunung, di sini lurus aja. Gitu ya. Makanya orang-orang senang naik sepeda karena nggak ada tanjakan, maksudnya lurus. Jadi kalau yang sekarang baru hobi sepedaan kayak di Jakarta lagi pada sepedaan ya
lurus aja enak, makanya semua orang pada naik sepeda di sini. Hidden place buat aku sih, karena aku kadang-kadang suka bosan nih sama lurus, ada namanya di daerah selatan Belanda, agak bukit ya, namanya Drielandenpunt. Oke. Pernah dengar nggak, Nin? Belum. Jadi Baru nih, gue baru dengar juga. bukit, ya kita bilangnya gunung, karena padahal tingginya cuma 300 meter, ya. Tapi orang Belanda bilangnya gunung di sini. Nah, di situ itu pertemuan 3 negara, makanya namanya Drielanden. Okay. Dri itu 3, London itu tanah, pun itu poin. Nah, di situ ada kayak titik, kayak ada tugu. Kalau ke arah timur itu ke Jerman, ke utara barat itu ke Belanda, kalau selatannya itu Belgia. Alright. Okay. Jadi di situ menarik sih, maksudnya ya sekitar 2 jam lah kalau mau nyetir dari Den Haag. Dari Den Haag ya. Okay. Kalau bosan sama yang datar-datar ke sana bagus sih, ada tempat mainnya, tempat kafe-kafenya. Jadi lumayan ramai sih. Jadi bukan cuma kayak monumen aja gitu, tapi kayak ada tempat buat gitu, lumayan turistik. Jadi ada kafe, ada restoran, terus ada tempat main anak-anak juga, rame. Orang bahkan juga ada yang sepedaan yang bosan lurus-lurus, kalau mau sepedaan nanjak dikit ya ke sana gitu. Luar biasa. Oke, nah ini buat gue aja nih baru nih 2 tempat yang Vira sama Rivo kasih tahu. Jadi teman bergurau harus note ya. Ya nggak sih, Da? Tapi ngomong-ngomong soal jalan-jalan nih, kayaknya kan tadi sebelum kita rekaman podcast ini tadi Ani nih sempat kirim ke gue nih Instagram kalian kan untuk dilihat-lihat terus tentang kalian kan ya. Jadi pas gue buka IG-nya itu yang terlintas di pikiran gue adalah kalian berdua nih suka banget traveling, bener nggak sih? Iya. Ya, bener banget. Hiburan kita satu-satunya. Nah, jadi tadi udah ngomongin soal local place, kayaknya gue mau tahu dong kayak ada nggak sih tempat rekomendasi liburan kalian yang pernah kalian datengin, entah itu di negara tetangganya Belanda ataupun di mana gitu ya, yang kalian jadi unforgettable holiday-nya kalian tuh gitu. Ada nggak sih? Bisa di-share mungkin ke teman bergurau? Vira dulu kali ya? Ya, kalau aku unforgettable tempat liburan, kita punya hashtag namanya Vira Rivo Honeymoon mulu. Wow, mereka bahkan udah punya hashtag. Oke. Tapi emang iya sih, gue juga mau bilang karena mereka tuh tiap minggu kalau misalnya ngupdate di Instagram ya gue bingung, udah nggak tahu ke negara mana lagi sih. Luar biasa memang mereka. Malah tiap bulan, nggak tiap minggu. Lagi COVID agak susah nih. Lagi COVID iya. Lagi COVID, jadi sekarang agak mereda sih Rivo Vira honeymoon-nya, hashtag-nya udah nggak jalan lagi nih beberapa minggu nih. Bukan sekali gitu ya, tapi tetap jalan-jalan. Salah satu yang unforgettable tuh waktu ke Iceland, karena ya bisa lihat balok-balok es yang cair gitu kan, terus tiba-tiba adalah gunung batu gitu, terus masuk ke ke cave gitu. Cave, volcano. Kayak udah pergi ke planet lain lah, dan beda banget deh, maksudnya landscape-nya itu udah nggak kayak landscape apa ya? Karena mungkin di sana gitu udah agak utara ya. Batu-batu lumut, ya seperti itu. Landscape-nya itu udah kayak, ini di mana ya? Kayak di bulan kali ya. Gitu. Honeymoon ya berarti ya. Ada namanya pantai pasir hitam, dari nggak tahu batunya hitam semua. Biasanya pasir kan coklat putih, dia hitam. Iya. Itu sih salah satu yang unforgettable. Kalau aku sama Vira itu hobinya satu, misalnya kita sukanya yang ke gunung-gunung, kita nggak suka yang liburan kayak nongkrong di pantai, berjemur. Nah, Vira kan takut hitam tuh. Kartu dong. Jadi sukanya kalau gue sendiri sukanya sih ke Switzerland ya, maksudnya tinggal sewa mobil, road trip ke sana. Wah, pemandangannya itu memang indah banget lah, maksudnya gunung hijau, terus ada danaunya itu warnanya udah nggak biru lagi dari mata air es ya, jadi agak kehijauan. Beda lah itu kalau setiap jadi kapan terakhir kita? Oh, summer. Iya, liburan summer kemarin baru aja kita ke Swiss lagi. Ya ampun, beberapa kali kalian ke Swiss kayaknya ya. Memang udah kayak, ini udah kesukaan, jadinya udah kayak biasanya kan kita ke yang daerah turistik ya, misalnya ke Lauterbrunnen, ke Jungfrau. Kita coba kemarin itu ke Davos, daerah timur. Maksudnya
kira kan finance banget nih. Oh ini kan tempatnya summit-summitnya petinggi ekonomi Iya, dunia. iya. Pernah dengar kan? Iya. Davos. Pernah dengar. Iya, nyetir lika-liku. Jadi kita coba ya jalannya itu kita aku nggak suka yang naik highway itu, coba jalan-jalan yang kecil, lewati gunung. Indah banget lah pemandangannya. Ya, wajar ya, Swiss gitu. Iya, banget. Infrastrukturnya udah rapi, mau jalan desa pun aja aspalnya itu hitam pekat, maksudnya bagus gitu, nggak ada bolong-bolong. Ya, gue juga identiknya gitu sih. Kalau ke Swiss, kayaknya gue kepikirannya untuk tinggal di desa-desa yang di bukit-bukit gitu. Kayaknya. Jadi kita itu sempat nyewa cottage gitu. Jadi kayak kayak kayu-kayu gitu. Pas pagi itu bangun, udah kayak ini. Pernah ingat nggak sih Windows XP yang hijau itu? Iya. Nah itu gitu pemandangannya. Bukit biru, awan. Cuma dari layar komputer, sekarang lu lihat asli gitu ya. Iya, itu benar memanjakan mata. Alhamdulillah banget lah, maksudnya emang rezeki. Iya, alhamdulillah banget ya. Luar biasa, apalagi nih lagi kondisi pandemi gini, dengar kalian bahas negara-negara itu, pasti teman berguru udah pengen banget nih ketika nanti udah bisa liburan, pasti pengen banget bisa jalan-jalan ke sana ya. Ya, kasus-kasusnya biar bisa liburan lagi nih. Ya, benar banget. Oke, tadi kan kita udah sempat ngebahas tentang liburan juga ya ke beberapa negara, dan sekarang unfortunately karena kondisi pandemi ini mungkin jadi agak limited gitu pergerakan kalian, dan bahkan pergerakan hashtag Rivo Vira honeymoon juga menjadi terbatas gitu kan. Nah, Vira Rivo stay at home dulu. Oh ya, baik. Sekarang mereka mempunyai hashtag baru ya, guys. Jadi tolong di-follow juga. Mungkin mereka akan come up dengan dekor-dekor rumah yang baru, yang cantik-cantik untuk di Belanda tuh kan pastinya. Oke. Nah, tapi kalau di Belanda gimana sih kondisi pandeminya sekarang di sana? Gue tuh kayak ya di grup gue di Belanda juga masih ada sih yang kayak ngebahas di sana tuh bahkan nggak wajib pakai masker ya katanya. Tuh gimana sih, mungkin kalian bisa share? Benar. Jadi kita itu udah dari bulan apa ya? Maret ya? Maret kita. Bulan Maret sih. Ya, tau lah kita Asia. Jadi kayaknya kita duluan yang pakai masker dibanding mereka ya. Mereka itu kayak belum scientific proof kalau masker itu bisa meminimalisir corona lah dari mereka. Kayaknya mereka nggak menganjurkan. Tapi kayaknya politik juga sih kalau di awal-awal. Karena waktu itu kebutuhan masker itu diprioritaskan buat tenaga medis. Takutnya mereka kekurangan, jadinya orang-orang pada beli masker. Nah, mungkin mereka takutnya di sana ya, waktu awal-awal Maret itu. Makanya nggak tahu, pernah baca berita nggak, bahkan tisu toilet aja pun juga habis biasanya, nggak tahu gue. Sempat lihat tuh, benar. Yang tray-nya di supermarket tuh kosong gitu ya. Di borong itu bukan makanan atau apa, tapi tisu toilet. Untung aja kita kalau maaf ya ke belakang itu nggak pakai tisu toilet ya. Kalau orang sini kalau ke WC kayaknya butuh tisu toilet, takut ini kali ya, nggak bisa kebuang air besar kali ya. Iya, karena mereka emang utamanya pakai tisu toilet kan ya kalau orang Belanda. Jadinya prioritas mereka sih lebih ke jaga jarak lah ya, minimal 1,5 meter. Terus kalau bisa cuci tangan. Mereka takutnya negara itu kalau diwajibin masker, mereka malah udah ada pakai masker nih, ngapain sih kita jauh-jauhan kayak gitu loh. Jadinya jadi memang direction dari negaranya itu lebih diutamakan ke social distancing itu 1,5 meter. Tapi kalau aku sama Vira sendiri kalau keluar udah kayak mau perang nih, pakai lengkap deh pokoknya. Udah pakai masker kalau kita sendiri. Nah akhirnya kayaknya baru-baru ini Belanda ini lagi dulu sempat naiknya itu cuma 10, 20 ke namanya istilahnya second wave lah kalau istilah gelombang kedua ya. Hari ini udah 6.500. Oh. Wow. Kemarin 6.800 sudah nembus 7.000. Tapi itu rumah sakit nggak penuh karena sekarang yang kena banyaknya anak muda yang kalau di Indonesia OTG ya istilahnya ya. Iya, OTG. Ya. Nah, karena banyaknya OTG sekarang sudah mulai dibilang strongly advised. Jadi mereka masih belum mau wajibin.
Masih strongly advice ya. Saking demokratisnya itu nggak berani negara itu ngewajibin karena takut chaos ya. Maksudnya kan itu ya ada yang bilang ngelanggar HAM lah, ada yang ngelanggar inilah. Makanya mereka strongly advice. Tapi kalau untuk public transport masih pakai. Wajib, itu wajib. Tapi kalau untuk jam kerja dan lain-lain, kantor semua beroperasional normal kayak biasa gitu. Oh enggak, aku sama Vira udah dari Maret udah nggak kerja. Working from home. Masih WFH semuanya. Iya, udah. Kemarin sempat sih waktu udah summer kan udah agak turun tuh. Kantor aku udah mulai membuka lagi untuk bisa balik ke kantor, misalnya 10 orang per tim gitu. Nah, tapi karena ini udah increasing lagi, jadi sekarang fully working from home lagi sampai waktu yang tidak ditentukan gitu. Iya, sama. Makanya kita kan sempat ke Swiss tuh yang summer. Itu karena kita lagi rendah-rendahnya lah, landai lah ya. Tapi habis orang-orang liburan summer mungkin ya naik lagi kasusnya. Iya. Mungkin orang juga udah mulai bosen kali ya di sana buat tapi sempet lockdown banget nggak sih di sana? Sempet yang kayak lo nggak boleh kemana-mana, terus restoran tutup, semuanya kayak. Mereka nggak mau ya ngomong lockdown ya, mereka bilangnya intelligent. Ya, lockdown ya istilahnya. Intelligent. Apa intelligent? Apa sih intelijennya? Gue juga nggak ngerti ya. Aduh, orang Belanda tuh emang ya nggak bisa. Iya. Gitu ya. Maksudnya dia bilang, gue beda, nggak kayak Italia sama Prancis. Kalau Italia Prancis kan benar-benar parah ya. Maksudnya lockdownnya keluar rumah aja langsung ada polisi di depan. Tapi di sini enggak. Lu tetap masih bisa kayak untuk grocery shopping masih bisa. Tapi memang kalau restoran itu tutup. Jamnya kurangin. Ya, dulu Maret-Maret itu beneran tutup, jadinya yang bisa take away kalau mau restoran. Tapi kalau sekarang udah mulai buka kan, tapi cuma setengah isi kali ya. Kalau sekarang mereka nggak mau sampai ke level itu lagi, jadinya sekarang pun take away buka, restoran tetap masih buka, tapi di limit cuma 30 orang. Terus jamnya juga dikurangi kan? Jamnya jam 10 harus sudah tutup. Jadi nggak boleh nongkrong-nongkrong lagi di bar gitu, karena yang diantisipasi itu anak muda yang ngeyel gitu. Iya. Yang masih suka ya dugem-dugem gitu lah. Iya. Nggak mengikuti protokol lah ya pasti ya, kalau kegiatan-kegiatan kayak gitu ya. Apalagi sejak kasusnya Trump yang beres sembuh dalam 3 hari, mereka makin makin ini lah aman kayak gitu ya, maksudnya ya agak susah malah jadi sih. ini ya apa namanya udah deh nggak, maksudnya bukan jadi priority gitu ya. Oke. Kayak orang Asia pada umumnya lah masih takut. Iya. Waspada aja lah. Betul. Tapi jadi terlihat aneh nggak? Jadi terlihat aneh nggak untuk komunitas, sebenarnya community kalian gitu, jadi apa sih nih orang kok jadi berlebihan gitu? Karena kan beberapa orang di Indonesia kayak gitu nih, jadi kayak kesannya kalau yang masih menjaga kayak dilihatnya kayak berlebihan lah, atau jadi parno kayak gitu-gitu. Di sana kayak gitu juga nggak sih? Kalau parno ya udah kebal kali ya, maksudnya mungkin awal-awal ya aneh ya, maksudnya kok kita pakai masker ya, tapi kan orang sini kalau ngelihat selain mereka kan Asia, mungkin udah wajar juga buat mereka. Mereka juga orangnya nggak mereka ini kan orangnya apa ya, individualis ya. Iya, kayak bodo amat gitu. Bodo amat, jadi nggak akan ngeganggu juga. Maksudnya kalau lu mau pakai itu hak lo. Tapi jangan paksa gua. Nah, mereka itu kayak gitu, jangan paksa gua. Jadi kalau mau lo aja, gua nggak, selama lo tidak mengganggu ya udah terserah lo gitu. Tapi akhirnya kayaknya kemarin pas kita kan sempat ke mall tuh kemarin. Ke sentrum. Orang-orang Belanda pun sekarang udah banyak yang pakai. Maksudnya mereka udah aware juga. Oh, berguna juga ya. Udah mulai aware lah mereka kalau pakai masker itu. Iya. Ya, pokoknya dimanapun kita berada, pokoknya tetap menjaga kesehatan dan tetap mengikuti protokol sesuai ketentuan gitu kalian, Nat ya. Yes, betul banget. Semoga kalian juga di sana tetap safe. Ikutin aja government-nya, aturannya. Betul. Oke, sekarang kita lanjut lagi nih ke topik kita yang tadi yang sudah, mungkin kita tadi sudah bahas ya. Tadi gue sempat nanya kan ke kalian bahwa kalian saat ini sudah beli properti di sana, yaitu beli rumah, dan tadi juga Nadia sempat mention udah ada kendaraan dan lain-lain. Itu membuat kalian jadi makin betah di sana, atau kalian udah kepikiran bahwa suatu hari gue akan balik ke Indonesia sih? Kalau betah memang kita
ya betah banget gitu, karena mungkin kalau aku ngeliatnya dari work life balance gitu ya, dari banyak cuti, dari kemudahan mau izin nggak usah izin malah di sini buat cuti aja gitu, ngasih tahu gitu ke bos, nggak ada perlu izin gitu. Terus apa ya, jadi sebenarnya ya rumah sama mobil itu bukan bikin lebih nyaman ya, tapi memang karena public transport pun juga emang nyaman gitu loh. semuanya sih apapun yang di Belanda ya lebih nyaman dibanding di Indonesia menurut kita. Dan apalagi di Den Haag banyak banget makanan Indonesianya kan, jadi kalau homesick buat makanan tuh hampir nggak ada lah gitu. Iya, kalau aku sih ngelihatnya ini kayak udah Indonesia provinsinya berapa sih sekarang? 34 ya. 34 ya. Ini udah kayak ke-35 lah. Saking banyak yang Indonesia. Jadinya kalau mau makanan Indo ada, mau ketemu orang Indo, kita juga ada di sini, ada ketemu, ada IAITB juga, teman-teman Indo, teman-teman sama KBRI deket. Masjid Indonesia ada, mau masjid juga deket. Jadi semua kita sih ngerasanya nyamannya ya untuk living. Ya memang dari lifestyle-nya memang udah enak. Jadi kayak beli rumah, memang kayak ya udahlah kayak tinggal di Indonesia lah, orang pengen, itu salah satu impian juga ya punya rumah kayak gitu. Tapi bukan sesuatu yang bikin lebih nyaman, ya ada, tapi Belanda sendiri pun udah nyaman. Jadi kata lain lu menjawab apa nih? Belum ya, kita belum kepikiran untuk pulang for good ke Indonesia. Kalau pulang liburan udah kepikiran dari Kalau liburan kan bisa mau pulang. Adik kan mau nikah kemarin April, mundur ke November, mundur lagi, ya udahlah. Jadi kalau pulang pasti, tapi untuk liburan. Kalau pulang pastilah, insya Allah setahun sekali lah ya. Tapi kalau untuk pulang Indo, ya mungkin suatu saat kalau ada yang manggil jadi menteri, bolehlah. Wow, luar biasa. Berarti mereka masih berpikiran 20 tahun lagi lah berarti ya. Atau 10 tahun lagi mungkin. Ya, we never know kan, Mas Menteri juga bisa. Benar, 10 tahun kan. Iya. So far jalan kita di sini sih, kita ngelihatnya. Luar biasa. Itu berarti ada restu dari keluarga juga ya pastinya setelah ngobrol dengan keluarga gitu kan. Mungkin kalian juga udah nyaman di sana, ya keluarga juga oke, ya kenapa enggak gitu kan di sana. Iya, mereka juga seneng ngunjungin kita ke sini. Iya, tiap tahun pasti tuker-tukeran gitu, atau beda-beda 2 bulan. Kadang gitu. keluarganya Vira kemarin bulan Agustus, terus keluarga aku bulan September. Jadi ya mereka nyari tempat alasan lah buat dikunjungin gitu. Iya. Jadi ada alasan ya, benar. Oke. Wow. Luar biasa sih ngobrol-ngobrolnya tentang Belanda, dan bahkan kayak kita bisa bilang Rivo sama Vira tuh udah hampir settle down lah ya, bisa kita bilang di sana gitu kan. Nah, mungkin last question nih dari kita buat teman bergrow yang mungkin berpikiran juga nih buat settle down di negara lain selain Indonesia, atau mungkin mereka mau pindah ke Belanda. Ada nggak sih kayak tips dari kalian gitu? Mungkin aku dulu ya. Iya, kalau aku sih mau ke Belanda atau kemana, intinya sih kita harus bisa adaptasi ya. Itu pasti wajib. Okay. Jadi maupun pindah ke Belanda atau jadi kalau bisa sih awal-awal research dulu negara mana. Kalau aku kan memang pengennya negara yang aku nyaman bahasanya, aku malas belajar bahasa ya. Kayaknya waktu itu nggak milih ke negara Prancis atau ke Jerman atau Swedia atau yang harus belajar bahasa lokal. Kayaknya dulu pilihannya antara Amerika, Inggris, atau Belanda. Jadinya mana sih negara yang kira-kira bisa bahasa Inggris aja gitu loh. Nah, kayaknya dulu alhamdulillah dapat beasiswanya ke Belanda. Jadi persiapan sebenarnya sih yang penting itu kita adaptasi sama mau apa ya? Membuka wawasan deh istilahnya. Jadi jangan dikit-dikit dibanding-bandingin. Misalnya, oh dulu kayak gini, pengennya yang bagus. Selalu deh, menurut aku sih selalu ada yang lebih hijau. Misalnya aku ngelihat ada keluarga yang kamu bilang ceritanya married couple New York ya. Kita ke New York Februari kemarin. Wow, keren. Maksudnya pasti ada yang lebih keren lah dari Belanda. Tapi setiap negara itu pasti ada plus minusnya. Di mana kamu bisa menerima itu. Menurut aku sih ya, selama kamu buka wawasan, bisa menerima mana yang kamu suka, akhirnya aku sama Vira setelah berkeliling dunia memang pilihan kita nggak salah nih menetap di Belanda. Terus kalau aku sih tipsnya mungkin ya kalau aku lebih membuka opportunity ya, jadi maksudnya nggak melimit
satu negara dulu. Jadi waktu kemarin juga apply juga ya kita open lah mana yang berjodoh gitu. Terus kemudian karena sekarang akhirnya berkeluarga di sini juga ya pastinya cari pasangan yang satu visi, karena kita juga banyak dapat cerita teman-teman yang ternyata pasangannya nggak betah, akhirnya salah satu harus mengalah, dan itu maksudnya kita juga lihatnya sedih gitu, jadinya aduh. Banyak sih sebenarnya kalau pasangan yang akhirnya memutuskan pulang lagi ke Indonesia karena mereka ekspektasi ya mungkin ya nggak tahu ya, mungkin ekspektasinya di segini ternyata dia nggak sampai di situ, jadinya mereka harus kompromi lagi kan jatuhnya. Iya, betul. Ya, maksudnya hidup di luar itu semuanya apa-apa mesti mandiri, apa-apa harus sendiri. Iya, nggak ada mbak lah, nggak ada apa. Iya, itu mungkin nggak cuma Instagram gitu. Mungkin yang dilihat di Instagram gue sama Vira yang happy-happynya aja. Yang jalan-jalan mulu gitu kan. Padahal nggak tahu kalau dulu struggle-nya gimana, atau misalnya cuci piring lah, apalah. Cucian baju lah, nyetrika, itu kerjaan setiap hari Minggu tuh. Iya, itulah maksudnya. Atau mungkin kalian abis ini ada nambah hashtag baru, mungkin real life Rivo Vira gitu. Bener. Biar ketahuan sebenarnya tuh ya nggak cuman liburan doang, di luar tuh lo harus ngelakuin semuanya sendiri gitu. Luar biasa. Oke. Masih komit lah. Iya, benar. Itu penting sih. Oke, thank you banget nih Vira sama Rivo buat cerita-ceritanya, sharingnya ya, Dak ya. Nih luar biasa banget. Kita dapat banyak cerita dan inspirasi buat yang mau pindah atau mungkin yang lagi berpikir mau ke Belanda juga untuk lanjut kerja gitu. Ya, tadi benar-benar banyak banget sih masukan-masukan yang bisa kita dapat di episode ini, ya, Dak. Betul, setuju. Jadi teman bergurau yang mungkin sekarang statusnya baru menikah atau lagi persiapan menikah dan masih labil bawa keluarga atau enggak, tapi mudah-mudahan cerita Rivo dan Vira tadi bisa sedikit memberikan inspirasi bahwa nggak masalah selama semuanya dijalankannya dengan sesuai rencana dan tahu negaranya mana yang mau dituju untuk yang cocok untuk kalian berdua. Itu ya, Nat ya? Iya dong, pastinya. Oke, kalau gitu thank you banget Vira sama Rivo. Take care di sana. Semoga di sana juga pandeminya bisa segera teratasi. Nanti bisa balik ke Indonesia buat ketemu keluarga lagi ya pastinya ya. Iya, siapa tahu kita bisa ketemu juga ya. Oh iya, bener banget dong, Fir. Nanti kita, siapa tahu aku liburan ke sana. Akhirnya lagi ya. Kamar kosong. Asik, oke kalau begitu. Oke, teman bergurau, terima kasih buat teman bergurau yang sudah mendengarkan. Semoga episode ini selalu menjadi inspirasi, dan kalau teman bergurau belum mendengarkan episode-episode sebelumnya, bisa langsung cek di Spotify atau di YouTube channel kita @podcast Waktunya Bergurau. Dan juga jangan lupa lihat activity kita juga di Instagram kita di @podcast Waktunya Bergurau. Kalau gitu, saya Amanda Pohan. Anindya Siregar. Jangan lupa dengerin terus our podcast Waktunya Bergurau, berguru dari anak rantau. Stay healthy and stay safe, guys. Bye. Bye. Thank you. Bye.